time I close my eyes, I see in front of me. I still can hear your voice calling out my name. And I remember all the stories you told me. I miss the time you were around, I miss the time you were around. But I'm so grateful for every moment I spent with you, 'cause I know life won't last. Saya duduk atau duduk lagi nggak apa ya? Duduk biasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ya, biar tambah semangat. Rasulullah pernah bersabda juga, raddukas salam sedekah. Menjawab salam pahalanya sedekah. Ya Allah, pagi-pagi kita sudah bersedekah dengan menjawab salam. Saya bantu doa. Ya Allah, doa yang sedang berada di majelis taklim Engkau ijabah. Amin. Semoga yang jawab salam saya murah rezekinya. Amin. Ya Allah, semoga yang jawab salam saya berkah hidupnya. Amin. Yang belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh. Amin. Yang belum ke tanah suci, Allah berangkatkan ke tanah suci. Ya Allah, yang mengucapkan aminnya paling besar ke tanah sucinya ada yang biayain. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Lotus yang sama-sama saya hormati, mari kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga di barokah suratul Fatihah kita yang hadir saat ini mendapatkan pahala yang berlipat. Amin. Diaktifkan saya handphonenya ya. Al-Haziniyah wa bitilkaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua untuk diri kita nih, untuk kantor kita Lotus khususnya, untuk pimpinan kita Bapak Zainuddin, Ibu Dewi Muniar ya, dan seluruh stafnya, semoga Allah berikan panjang umur dan sehat. Ya, kantor kita senantiasa dimurahkan rezekinya. Al-Haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat suara ya, ikuti saya ya. Kita baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pagi, masih jam 8 ya. Kita baca hadis, semoga yang membaca hadis Rasulullah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang angkat suara gajinya Allah tambah. Amin. Yuk sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza hamma abdi bihasanatin walam ya'malha
katabtuha hasanah. Amin ya rabbal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang punya niat, barang siapa yang punya niat, dia baru niat. Barang siapa yang punya niat datang ke majelis taklim, belum datang, baru cuma niat. Tadi kemarin niat nggak? Niat. Apa niatnya? Terus habis lagi ngapain? Kerja. Ya benar ya. Barang siapa yang datang ke majelis taklim, dia belum datang, baru cuma niat. Makanya mulai saat ini, mulai besok kalau di Lotus ini ada pengajian, belum datang, yang penting niat. Kata betuha hasanah. Baru cuma niat, belum datang ke majelis taklim, pahalanya kata Rasulullah 1. Alhamdulillah. Baru cuma niat. Makanya besok sebelum datang ke majelis taklim, yang penting mak, yang penting mak, insya Allah. Udah ya, udah. Sekarang datang nggak ini? Datang nggak sekarang? Sama-sama. Fa'in amilaha kata betuha asyarah wahid isnani talatah arba'ah khamsah sittah sab'ah samaniyah tis'ah asyarah. Berapa? Udah niat kemudian datang ke majelis taklim, kan datang sekarang kita nih ya. Kata Rasulullah pahalanya minimal 10, paling banyak 700. Masya Allah. Yuk sama-sama yuk. Baru cuma niat ke majelis taklim, pahalanya 1. Udah niat kemudian datang minimal paling banyak 700. Ya Allah, semoga kita semua pahala 700. Amin. Enak nggak ke majelis taklim? Baru cuma niat berapa? 1. Udah datang berapa minimal? 10. Paling banyak 700. Konsentrasi ya, konsentrasi. Maka yang datang ke majelis taklim, pahalanya nggak semua 700. Mungkin pahalanya ada yang 10. Mungkin pahalanya ada yang 13, mungkin pahalanya ada yang 17. Maka yang datang ke sini mungkin bisa jadi enggak semua pahala 700. Kita mohon sama Allah, pahalanya semuanya 700. Ustaz, kok ada sih yang pahala ke majelis taklim cuma 13, cuma 10, cuma 17? Saya tanya, Nabi yang bikin kapal laut siapa namanya? Yang jawab benar berangkat umroh. Amin. Yang amin paling gede dibiayain Bu Dewi. Nabi yang ini Ibu Dewi sama-sama dengan saya ketika di The Best Fatmawati dulu ya. Sudah hampir 5 tahun dengan Ibu Dewi. Lanjut ini. Sampai mana barusan? Sampai Zainuddin. Zain artinya hiasan. Din agama yang selalu memberikan hiasan dan pencerahan buat umat. Amin. Makanya mukanya bercahaya. Apa tadi kan saya lupa tuh Bang. Kapal. Kapal. Nabi yang bikin kapal laut siapanya? Namanya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh selesai membuat kapal laut, Nabi Nuh dan para pengikutnya masuk ke kapal Nabi Nuh. Tapi tiba-tiba ada satu orang gak dikenal ikut masuk ke kapal Nabi Nuh. Jelas? Nabi Nuh bikin kapal laut, semua pada masuk ke kapal Nabi Nuh. Tapi ada satu manusia yang gak dikenal ikut masuk ke kapal Nabi Nuh. Ini siapa ini? Nabi Nuh bicara, "Ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah." Keluar kamu musuh Allah dari kapalku. Musuh Allah ikut masuk ke kapal Nabi Nuh. Dia adalah iblis. Apa ucapan iblis di kapal Nabi Nuh? Dakhaltu li usiba quluba ashabika. Wahai Nuh, kata iblis, tujuan aku masuk ke kapalmu pengen gangguin umatmu, biar jasadnya sama Nabi Nuh, tapi pikirannya sama aku, kata iblis. Sama-sama. Jasadnya sama Nabi Nuh. Lagi ya. Jasadnya sama Nabi Nuh, pikirannya sama iblis. Kata siapa tuh? Iblis. Ini kan
saya nih. Ini kan dari ujung, tengah, ujung. Kan jasadnya sama saya, sama Bang Zainuddin. Benar apa enggak ini? Betul apanya? Iya benar kan? Kanan, ya kan sama Ustadz jasadnya, benar enggak? Kanan, tengah, tangan, kiri. Kan semua jasadnya sama siapa? Tapi saya nggak tahu pikirannya kemana-mana. Iya apanya? Iya benar-benar ya. Saya tanya, ada nggak di majelis taklim? Ada nggak di majelis taklim Ustadz lagi ceramah merem tidur? Ada apa enggak? Di mana? Maka kalau ada ya Ustadz lagi ceramah dia tidur, dia merem, pahala cuman subhanallah. Pahala cuman 10. Jasadnya sama Ustadz, pikirannya sama siapa? Ada nggak Ustadz lagi ceramah bisik-bisik ngobrol? Ada apa enggak? Ada. Di mana? Nah kan jasadnya sama Ustadz, pikirannya sama siapa? Sama iblis. Berapa pahalanya? 10. Ada nggak Ustadz lagi ceramah mainin BBM-an? Ada apa enggak? Kan jasad sama Ustadz, pikirannya sama siapa? Iblis. Pahala berapa? 10. Maka yang datang konsentrasi dengerin Ustadz ceramah selesai majelis taklim, insya Allah pahalanya 700. Makanya kalau di majelis taklim jangan 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 mainin. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman. Enak gak dapet ilmu? Baru cuma niat berapa ya? 1. Datang berapa? 10. Paling banyak? 700. Semoga pahala 700. Amin. Inna syaitana lammatun bibni Adam. Kata Rasulullah, setiap manusia dikawal sama 2 makhluk. Kanannya malaikat, kirinya setan. Jadi kanan saya, kiri saya. Ini selamat yang bawa mobil saya nih, selamat ya. Kiri saya bahaya. Ya, maka yang membuat pikiran kita jelek, lagi ngaji dia tidur, pikiran dari siapa? Kiri. Dari siapa? Setan punya turunan setan yang, maaf saya melebar. Turunan setan yang pertama namanya adalah sama-sama ya. Walhan. Apa namanya? Walhan. Sembahyang zuhur berapa rakaat? 4. Allahu Akbar. Ya Allah, saya sembahyang ini 2 apa 3? Kenapa enggak ini? Enggak pernah apa enggak? Pernah kan? Tuh. Gangguan siapa tuh? Siapa namanya? Walhan. Siapa namanya? Walhan. Setan yang kedua turun, kata Rasulullah bukan kata saya. Setan yang kedua namanya adalah sama-sama ya. A'war. Setan yang namanya A'war bikin perempuan pakaiannya seksi. Jujur. Lillahi ta'ala. Saya keluar tol Cibubur, selamat yang bawa mobil saya. Tak, segini perempuan nih. Olahraga pagi-pagi, bukan segini Pak, bener Pak, segini nih. Saya masih ingat, jaketnya warnanya merah. Motornya Miosul warna hitam. Baju dalemannya warnanya biru langit. Saya masih ingat. Segini nih. Kemudian dia kan motornya begini nih. Benar apa enggak? Kelihatan enggak ininya nih? Angkat suaranya. Kira-kira menurut teman-teman saya lihat apa enggak? Saya tanya, kira-kira Selamat lihat apa enggak? Kira-kira saya sama Selamat lihatnya lama apa sebentar? Sebagainya tuh. Masuk. Jujur ya, saya lihat haram. Tapi kalau nggak dilihat, sayang. Sama-sama yuk. Bismillahi. Nisaun. Kata siapa nih? Ya Allah, bukan kata Ustadz, Masya Allah. Datang ke majelis taklim, jasadnya sama Ustadz, pikirannya kemana-mana, berapa pahala itu? 10. Konsen? Rasulullah bersabda, Nisaun. Kasiyatun. Ariyatun. Ma'ilatun.
Perempuan yang pakaiannya seksi, maka Allah haramkan masuk sorga. Dan cium bau sorga aja Allah haramkan. Makanya di sorga, di neraka paling banyak adalah perempuan. Ada perempuan nggak di sini? Jadi di neraka itu paling banyak perempuan. Tapi di sorga paling banyak laki-laki, orang miskin. Di sorga paling banyak siapa? Rasulullah berdiri di pintu sorga. Wa kana aksaru man yadkhuluha al-masakin. Di sorga paling banyak orang miskin. Di neraka perempuan karena pakaiannya seksi. Yang kedua, di sorga paling banyak orang miskin. Yuk, ada doa Rasulullah biar jadi orang miskin. Yang mau mengaminkan doa ini silakan. Ini doa biar menjadi orang miskin. Yuk. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni ma'azumratil masakin. Kok nggak ada yang amin ya? Coba angkat suaranya. Pilih mana? Kaya tapi nggak berkah, miskin tapi berkah. Pilih mana? Kaya tapi nggak berkah, miskin tapi berkah. Pilih mana? Kaya tapi berkah. Lanjut. Baru niat berapa? Datang minimal berapa? Paling banyak. Kanan kita siapa? Kiri kita. Setan punya turunan. Yang gangguin kita lagi sembahyang apa tadi namanya? Yang bikin perempuan seksi apa namanya? Bukan Anwar, Akwar. Apa namanya? 3. Kembali lagi ya. Turunan setan yang ketiga namanya, angkat suara. Ya. Dasim. Bukan Hashim, saya itu. Dasim tugasnya gangguin suami istri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Man yujami wala yusammi yaltafi syaitan ala ihlilihi. Barang siapa suami istri berhubungan intim. Masya Allah. Barang ini benar kata Rasul, ini kata Rasul bukan kata saya ini. Man yujami wala yusammi yaltafi syaitan ala ihlilihi. Barang siapa suami istri hubungan intim tidak baca doa, maka setan yang namanya Dasim ikut nimbrung. Makanya bahaya kan? Bahaya, makanya bisa jadi suami padahal itu adalah makanya hubungan intim baca doa. Ya Allahumma barik lana fima rozaqtana. Sebelum nikah semua ya, Masya Allah. Ya nanti. Ya Allah, semoga ya jodohnya soleh ya. Pengantin baru sebelum hubungan intim yang belum nikah ada ilmunya. Biar Dasim nggak ikut ganggu. Enggak ya? Apa? Sholat sunnah 2 rakaat kata Rasulullah. Sebelum hubungan intim buat pengantin baru sholat sunnah 2. Allahu Akbar. Yang laki, yang suami jadi imam, yang perempuan jadi. Ini buat pengantin baru kata Rasulullah. Selesai hubungan badan kata ulama biar afdol ada Quran, buka baca 10 ayat. Biar berkah surah Yasin 17 kali, Al-Baqarah 15 kali, Ali Imran 25 kali, zikir subhanallah 3000 kali. Pakai jadi. Yuk bismillahi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma rozaqtana. Yuk la tadkhul malaikata baitan. Suara yuk fihi junub. Malaikat enggak. Jadi di rumah kita ada malaikat namanya malaikat rahmat. Malaikat enggak akan masuk ke rumah itu. Malaikat akan berpaling manakala ada suami istri selesai hubungan intim langsung tidur.
tidak berwudu. Kok serius banget ya? Langsung apa? Langsung tidur. Selama ini gimana Bang Sududin? Selama ini gimana? Bang Heru gimana selama ini Bang Heru ini? Ya. Langsung aja. Enggak apa. Jadi Bang pimpinan kita nih selama ini gimana selama ini? Jadi ternyata ini lemas. Oh, pengantin baru. Astagfirullahaladzim. Ada tasbih di mobil saya. Saya kasih hadiah nanti ya. Pengantin baru imannya. Enggak, nih Firman bener. Ini hadis Rasulullah. Selesai hubungan intim jangan langsung tidur. Malaikat berpaling, setan dasim masuk ke situ. Kenapa? Karena setan suka dengan bau-bauan seperti itu. Dan kata Rasulullah, malaikat akan berpaling. Wala yatajarrodaini. Malaikat akan berpaling jika ada suami istri hubungan intim, maaf ya, telanjang. Benar, ini benar. Siapa namanya? Semoga Firman dan Sarif berangkat umroh. Udah jelas ini. Makanya nggak boleh kita boleh telanjang, tapi tutup pakai apa tuh? Back upper. Karpet, bukan karpet. Pakai ordeng. Pakai apa? Pakai sarung. Kain putih. Masya Allah. Udah ya. Ini etikanya berhubungan Masya Allah, subhanallah, berhubungan badan pun ada etikanya. Khawatir dasit ikut nih. Sama-sama yuk. Enggak apa yuk. Baru cuma niat datang ke majelis taklim pahala. Datang minimal paling sedikit. Paling sedikit 10 paling banyak. Jelas ini? Yang bikin pahala cuma 10 di majelis taklim karena diganggu oleh setan. Setan punya turunan. Yang pertama namanya awalahan. Yang kedua awal. Yang ketiga dasin. Makanya ibadah ternyata majelis taklim itu kita butuh konsentrasi biar dapat biar ibadah jadi benar ibadah jadi benar. Yuk, saya contohkan yuk. Saya manfaat majelis taklim. Firman, Syarif maju ke depan sini. Sini maju. Saya contoh. Yang maju gajiannya nambah. Di Ruqyah enggak di Ruqyah. Enggak. Firman ke sana sembayangnya. Coba Firman kata Allahu Akbar. Firman Allahu Akbar. Firman Allah. Siapa nih Firman ya? Syarif. Allahu Akbar. Firman sembah. Iya, Syarif sembahyang sunnah. Dia udah sembahyang zuhur. Dia sembahyang apa nih? Sunnah apa? Sunnah coba maaf Syarif gimana? Syarif artinya mulia. Coba apa doa hubungan badan? Allahumma lakasumtu wabika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak sebentar. Ini penting. Makanya ibadah pakai coba Allahu Akbar ya. Maaf Rif ya. Ikhlas ya. Allahu Akbar. Nah. Allah kan ada kan Allahu Akbar, ada yang begini. Benar ya? Ada yang Allahu Akbar, ada yang begini. Benar apa enggak? Yang lebih parah Allah nutupin barangnya. Masya Allah, na'udzubillah, jangan sampai
serius, ikhlas ya. Kan udah doain tadi umroh insyaallah. Ibadah Allahu Akbarin. Arif jangan lembut, tegang. Laki-laki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini firman mau sembahyang zuhur. Sembahyang apa? Zuhur. Pikiran firman ini sembahyang bukan loh. Subhanallah Ustaz ini. Ini sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Kan etikanya laki-laki diginiin. Jangan begini song-song. Dia apa? Begini betul enggak? Ingat, cuma begini. Jangan ininya. Ini. Enggak ada yang megang ininya ada. Enggak, pegang ininya nih. Benar apa enggak nih? Coba. Jangan keras. Biasa aja gini. Nah, jangan biasa aja coba. Nah. Man, jangan lebay, man. Biasa, man, biasa. Coba, pegang. Nah, ini sembahyang apa? Ini sembahyang? Kan bingung kan? Ini sembahyang apa? Ini sembahyang? Saya disembahyang di Pondok Indah. Saya ginikan imamnya. Sembahyang sun? Allahu Akbar. Dia begini. Maaf. Apa nih? 2 ya. Dia begini. Menandakan kalau dia sembahyang sunnah. Saya bingung. Ya. Dia apa akhirnya saya tungguin. Dia ngomong, "Saya sembahyang sunnah, Mas." Masya Allah ya Rahman. Yang benar gimana, Rit? Tuh, silakan duduk, Rit. Silakan duduk, Firman. Makasih, Firman ya. Semoga Ibu Dewi nambah gajiannya nanti ya. Amin ya. Lanjut ini. Ini sembahyang apa? Terusin aja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sembahyang sunnah. Para sahabatnya di belakang pikirannya Rasulullah sembahyang wajib. Padahal Rasul sembahyang. Rasul nggak pernah ngasih tanda begini 2. Apalagi sampai ngomong gue sembahyang sunnah. Nggak pernah Rasul kayak begitu. Terusin aja sembahyang sunnahnya, maka pahalanya sama. Kenapa kok ada orang yang begini-begini? Karena Masya Allah, Subhanallah. Karena dia nggak punya, ya Allah, nggak punya ilmu. Ada nggak laki-laki sembahyang Allahu Akbar, dia ruku, kelihatan ininya Pak Zainuddin ini? Banyak Naji ya? Begini nih, lihat kan Naji kalau begini ya. Allahu Akbar, dia ruku begini, ininya kelihatan. Pas dia sujud tambah kelihatan, celengan 2 blok aja kan tambah kelihatan. Betul apa enggak ini? Saya tanya, batas aurat laki-laki antara pusar sama lutut. Nah kalau kelihatan begitu kan artinya sembahyangnya kebuka auratnya, sembahyangnya kagak. Makanya ternyata di sorga itu banyak banget orang yang dulunya rajin ibadah. Di neraka banyak banget dulunya orang rajin ibadah. Kenapa orang rajin ibadah enggak masuk sorga? Karena enggak punya ilmu. Makanya adanya majelis taklim di Lotus ini tujuannya biar ibadah kita pakai ilmu. Kalau ibadah kita pakai ilmu, insya Allah masuk surga. Jelas ini? Jelas ya? Silakan pertanyaan. Najib, silakan. Pak ya. Ayo. Buka pertanyaan ya. Sebelum dilanjutkan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan. Jadi, ente sendiri yang nanya? Oh iya, saya bikin pertanyaan ya. Oh sama juga ya? Oh iya, silakan Nazi. Iya, silakan Nazi. Oh Ustaz, saya awalin duluan. Oh ya, awalin duluan ya. Apa namanya? Bagaimana? Ya apa namanya ya? Saya juga bingung ya. Saya juga bingung apa namanya itu. Ya, coba silakan. Lagi merangkai kata Pak Ustaz. Merangkai kata. Kalau doa hubungan intim apa tadi itu? Saya lupa tuh. Apa? Saya sih lupa. Oh lupa ya. Kalau lupa minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Silakan, Bang Nazi, silakan. Saya mau tanya, bagaimana kita bisa tahu gitu kalau kita nih sudah menjalankan rukun Islam, kita bakal mendapatkan Firdaus.
Firdaus. Surga. Oh. Masuk surga Firdaus. Ya, sama-sama yuk. Ya Rasulullah. Mal iman. Ya Rasulullah, tandanya. Hebat ya Ustaz Nazi ya, pertanyaannya ya. Ya Rasulullah, tandanya, patokan manusia imannya ada apa? Orang nggak jaminan masuk Islam, kemudian masuk surga. Rasul ditanya, ya Rasulullah, mal iman, apa ukuran manusia ada iman? Kata Rasulullah, idza sarratka hasanatuka. Ukuran manusia imannya ada kalau dia beribadah hatinya senang. Dia berbuat baik hatinya senang. Saya tanya, datang ke majelis taklim sekarang senang nggak? Senang. Tandanya ada iman. Kita berbuat baik, kita sembahyang subuh tepat waktu, kita baca Quran, kita bersedekah, hati kita senang. Tandanya ada iman. Yang kedua, wasaat sayyi'atuka. Tandanya manusia ada iman, dia berbuat jahat, hatinya geli. Dia berbuat maksiat, hatinya geli. Saya tanya, ada nggak karyawan kantor, karyawan toko, dia bangun jam 6 pagi, nggak sembahyang subuh, langsung mandi, langsung ke kantor, nggak sembahyang subuh, itu karyawan tenang-tenang aja kayak nggak punya dosa. Ada nggak karyawan toko begitu? Di mana? Oh, di sana ya. Tandanya nggak ada. Ada nggak orang yang ngaku Islam tengari bolong bulan puasa di bulan suci Ramadan? Enak aja dia ngerokok, dia minum teh botol dingin bulan puasa. Ada nggak begitu? Kalau begitu dia belum punya. Maka ukuran manusia masuk surga bukan lantaran Islam, tapi apa? Iman. Biar iman kita nambah. Yang pertama, rajin berbuat baik dengan rajin bergaul dengan orang bergaul sama tukang minyak wangi ke bawah wangi. Ini kan bener ya. Bergaul sama Bang Zainuddin, Masya Allah orangnya soleh, kelihatan dari raut mukanya. Masya Allah. Bergaul sama Heru, bergaul sama Samad gimana kira-kira nih? Insya Allah ke bawah Yang kedua, biar iman kita nambah, rajin ingat mati, rajin ingat akhirat. Oke, saya tutup ya. Saya tutup dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hubungannya dengan kita anak muda. Ya, ini sama-sama. Bismillahi. Yusyarun nasu. Yaumal qiyamah. Hufatan. Manusia nanti di padang mahsyar. Manusia nanti di padang mahsyar nggak ada yang pakai sendal, kata Rasulullah. Di sono nggak ada yang pakai sepatu. Kenapa Syarif di sono nggak ada yang pakai sendal, nggak ada sepatu? Kenapa? Nggak ada yang jual di sana, nggak ada yang jual. Ya semua nyek. Yang kedua, manusia kumpul di padang mahsyar nggak ada yang disunat. Puluh. Semua kan kita disunat laki-laki nih. Maka di padang mahsyar manusia nggak ada yang dikhitan, nggak ada yang disunat. Yang ketiga, urrotan. Manusia di padang mahsyar semuanya telanjang. Sama-sama yuk. Manusia kumpul di padang mahsyar yang pertama nyek. Lagi ya, biar gampang ilmunya ya. Manusia di padang mahsyar semuanya nyek. Yang kedua, nggak ada yang disunat. Yang ketiga, apa? Yang benar firman, nggak pakai baju, nggak pakai semana matahari. Matahari sejengkal, tapi kok ada manusia yang matahari sejengkal nggak kepanasan? Siapa itu? Ya Allah, semoga kita nggak kepanasan nanti. Yuk, terakhir yuk, angkat suaranya. Syabun. Kata siapa? Kata siapa nih? Alhamdulillah ya Allah. Syabun. Nasya'a bi'ibadati Rabbihi. Yang pertama yang tidak kepanasan di padang mahsyar adalah anak muda, masih muda tapi rajin ibadah. Ustadz, kenapa kok di situ kalimatnya masih muda, bukannya orang tua? Uhibbu salasan wa hubbi lisalasi asyaddu. Hadis kursi. Allah cinta sama 3 manusia, tapi Allah lebih cinta sama 3. Saya ulangin ya. Allah cinta sama 3 manusia,
Sia. Lebih cinta sama 3. Sama-sama ya. Uhibbu syaikhu ta'i wa hubbi lisyabi ta'i asyaddu. Allah cinta ngelihat orang udah tua rajin ibadah. Ada orang udah tua nih, dia rajin banget ibadah. Allah cinta. Tapi Allah lebih cinta sama anak muda, masih muda, rajin ibadah. Orang mak kalau udah tua, rajin ibadah. Kenapa wajar? Oh gitu ya. Tapi anak muda, kita nih, masih muda, udah duha belum? Ya Allah ya Rahman, subhanallah. Kita anak muda, rajin ngaji, rajin duha, rajin tahajud, lebih Allah cintain ketimbang orang tua. Yang kedua, uhibbul ghaniyal karim wa hubbil faqiril karim asyaddu. Allah cinta ngelihat orang kaya sedekah. Udah kaya sedekah, Allah cinta. Tapi Allah lebih cinta sama orang miskin nggak punya tapi masih mau sedekah. Orang kaya mah sedekah duitnya. Allah cinta ngeliat orang tua rajin, lebih cinta sama anak muda rajin. Kebalikannya, Allah benci sama anak muda yang gak mau ibadah, lebih benci udah kagak mau ibadah. Yang kebalikannya, Allah benci ngelihat orang miskin, orang susah tapi nggak mau memberi, nggak mau sedekah. Ada orang miskin nggak mau sedekah, Allah sebenarnya benci, tapi Allah lebih benci udah kaya pelit. Tinggal berapa nih? 3. Uhibbul faqirul mutawadi. Kata Rasulullah, Allah cinta ngelihat orang susah tapi nggak sombong. Ada orang miskin nggak sombong, Allah cinta. Tapi Allah lebih cinta lagi sama orang kaya, udah kaya kagak sombong. Orang miskin mah nggak sombong. Apa yang tapi orang kaya yang punya segala-galanya lebih Allah cintain manakala dia tidak sombong. Yuk sama-sama. Allah cinta ngelihat orang tua rajin ibadah, lebih cinta ngelihat anak muda rajin. Yang kedua, Allah cinta ngelihat orang kaya, lebih cinta sama orang miskin yang. Dan yang ketiga, Allah cinta ngelihat orang miskin tapi kagak. Tapi lebih cinta Allah melihat orang kaya tidak. Yang pertama, Allah cinta ngelihat orang tua tapi ibadah, lebih cinta ngelihat anak muda rajin ibadah. Makanya di padang mahsyar matahari sejengkal ada yang gak kepanasan. Siapa itu? Dulunya masih muda rajin ibadah. Lanjut. Terakhir dari saya. Selamanya Masya Allah ya. Lagi saya tanya. Terakhir ya. Angkat suara. Ya Allah yang jujur, semoga berkah rezekinya. Amin. Ditambah ya uangnya ya. Amin. Angkat suaranya. Jujur ya. Jujur ya. Yang depan saya, yang hadir saat ini, punya utang apa enggak? Punya. Masya Allah. Rasulullah. Lagi. Angkat suaranya. Punya utang apa enggak? Matahari semana? Tapi dia enggak Man anzara mu'siran awwadu'a anhu azallahu fi zillihi. Barang siapa yang memberikan kemudahan sama orang yang susah bayar utang atau ngelunasin utangnya, maka di padang mahsyar mereka enggak kepanasan dari panasnya matahari. Subhanallah. Contoh. Syarif punya utang sama Bapak Zainuddin. Contoh. Janji tanggal 1 Juni Syarif ngomong begini sama Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, mohon maaf nih, saya nggak mampu bayar. Kapan bisa nyarip? 1 Juli. Ya udah semampu kamu. Masya Allah. Datang lagi 1 Juli. Pak, saya nggak bisa bayar. Kapan mampunya? 1 Agustus. Ya udah Rip, kelihatan dari muka kan. Contoh ya. Udah silakan aja ya. Datang lagi 1 Desember. Pak, saya nggak mampu bayar. Apa kata Pak Zainuddin? Kemarin kelewatan bukan? Apa kata Pak Zainuddin? Kemarin di Lotus saya dengar Rasulullah bersabda, yang ngasih kemudahan sama orang yang susah bayar utang atau ngelunasin utangnya, saya Syarif nggak kepanasan dari panasnya matahari padang mahsyar. Maka kata Bapak Zainuddin, Rip,
Gua yakin gak kepanasan gua. Utang lu gua lunasin. Wah, maka Bapak Zainuddin gak kepanasan di padang mahsyar gara-gara memberikan kemudahan atau ngelunasin orang yang susah bayar. Makanya setelah ini minjem duit sama Bapak. Subhanallah. Ya, Masya Allah
Wafatkan kami semua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.